Cakap-cakap kita. Cakap-cakap kita aja nih ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Denny dan Rizky. Halo. Halo teman-teman, ini konten kita yang ketiga ya. Iya, konten Dan yang ketiga. Kita minta bantu juga untuk supportnya dari kawan-kawan semua untuk bantu subscribe channel kita, di like, komen, Share. Siapa aja lah. share. Siapa aja yang berkenan untuk ngebantu kami, nge-support kami dengan caranya menghatinya ya share ke teman-teman kalian, like, komen, apapun lah, subscribe. Terima kasih sebelumnya. Gitu. Tapi alhamdulillah di dua video kita nggak ada ini ya, komentar yang nyinyir. Nggak ada. Alhamdulillah semuanya support. Terima kasih banyak lah Tapi untuk nggak tahu orang-orang kita yang di juga. belakang ya. Iya, kita nggak seperdulikan itu Nggak lah. apa-apa lah ya. Yang penting kami terima kasih lah untuk orang-orang yang udah berkomentar positif. Iya. Kami sangat berterima kasih. Dan Tapi yang gimana? cerita tentang yang di belakang tadi itu, maksudnya Oh, yang nyinyir di belakang. nyinyir itu. Ya. Gimana? Kalau aku malah mikirnya gini, kalau soal penyinyiran gitu, kau punya nggak cerita tentang Pernah iya pernah dinyinyirin gitu. Tapi kita nggak usah ngamuk, nggak usah ambil pusing sama yang di luar nih. Maksudnya yang umum nggak usah ya. nggak usah. Yang paling ngebuat kau tuh terpikir kan, kau pernah dinyinyirin sama siapa gitu? Yang paling buat kau kepikiran gitu, menurut kau? Banyak sih, kalau nyinyir ya banyak. Ini maksudnya konteksnya mau ke serikat pertemanan, keluarga atau gimana? Kayaknya lebih ke keluarga lah. Oh, keluarga. Iyalah kalau Keluarga nyinyir nih ya, iya, berarti ya ceritanya. iya, keluarga yang nyinyir lah gitu. Kalau keluarga nyinyir aku punya satu orang di keluarga aku yang suka nyinyir ke, nggak ke aku aja, ke keluarga ke saudara dia yang lain juga. Oke. Tak perlulah kita bilang spesifiknya siapa, mungkin keluarga aku yang kalau dengar ini juga tahu paling ya. Dia itu kalau Ibu ini yang bagian di keluargamu yang aku itu nggak ada tugasnya? bilang ibu atau kok udah tahu. Enggak, biasanya yang nyinyir pasti perempuan. Pasti ya, memang ini perempuan juga. Oke lah, kita bilang perempuan. Iya. Si ibu ini memang tipenya memang suka memburuk-burukin. Nanti ngomong sama kau, nanti burukin aku. Nanti ngomong sama aku, nanti bisa juga ngeburukin kau gitu. Jadi nggak bisa dipatokin. Dia itu kita nggak bisa mempercayai dia lah ketika kita bercerita ke dia gitu. Berarti kurang banyaknya dia punya muka dua dong berarti ya. Lebih lah dari dua Lebih ya. Nah gitu, jadi hari ceritanya itu aku pernah dijelek-jelekin. Dijelek-jelekan ini sakitnya ke mama aku sendiri. Gimana? Nah jadi aku itu pernah dijelek-jelekin, dinyinyirin lah sama si orang ini. Sakitnya itu dia nge-distract mama aku sendiri. Dia mencoba memprovokasi lah mama aku untuk berpikiran buruk ke aku gitu. Oke. Itu kalau nggak salah itu pada waktu itu aku ingin beli laptop di semester akhir gitu. Kau tahu kan aku dulu nggak punya laptop. Aku membutuhkan laptop itu di semester akhir lah gitu. Jadi pada saat itu aku meminta laptop ke mama aku. Oke, mama aku iyain. Tapi udah setelah aku beli laptop itu, mama aku cerita, tante tadi ngomong kayak gini gitu. Ngomong gimana? Dia ngejelek-jelekin kamu katanya. Dia bilang Denny itu minta uang beli laptop, belum pasti itu beli laptop, belum tentu itu beli laptop, pasti dia untuk main-main gitu. Lah, kok dia sampai kepikiran kayak gitu. Apa salahnya, apa pernah aku salah sama dia gitu kan. Aku juga pada saat itu aku sempat emosi gitu. Pada saat itu aku pengen langsung nelpon dia atau kayak maki atau marah-marah gitu. Tapi aku ya berpikir lagi nggak usah lah kayak gitu. Karena orang tua ya. Tapi aku jadi dalam hati aku tuh pengen buktiin sama dia kalau aku tuh benar-benar kuliah loh gitu. Benar-benar serius kuliah, walaupun dalam perkuliahan itu pasti kita sering nongkrong, main-main, tapi kuliah pasti tetap kita jalanin. Ya, kau tahu sendiri lah gitu. Dan aku bilang sama dia pada waktu itu aku pulang lebaran.
Padahal itu aku waktu pulang lebaran ke kampung ke Bagan, aku samperin dia. Nanti aku wisuda, aku tunjukin ijazah aku itu kan ijazah dari semester 1 sampai akhir tuh Nilainya kelihatan ada. tuh. Kita lihat konsisten nggak nilai aku gitu. Kita lihat di mananya jelek aku di mata kau gitu kan gitu. Ya udah, pada saat itu aku udah nggak males ngomong sama dia. Ya gitulah, kalau nanti suatu saat dia jelekin lagi kakak aku, jelekin, pastilah setiap keluarga pasti ada satu orang atau beberapa orang yang suka nyinyir, yang jelekin. Iya, Kau iya. pasti punya Pastilah. apa? Kalau aku lebih ke sebenarnya dia bukannya adik mama aku, bukannya adik bapak aku, bukan. Cuman lebih ke bahwa dia apa ya, pokoknya itu ruang lingkup keluarga gitu kan, keluarga dekat lah bisa dibilang. Nah tapi memang aku kan tamatan pesantren. Alhamdulillahnya aku tamatan pesantren dan ada satu saudaraku lagi yang yang pesantren juga. Sepupu bukan? Bukan sepupu. Kalau yang Silsilahnya? tamatan pesantren itu ukurannya itu dia satu garis sama bapak aku. Berarti jatuhnya om, Iya, om aku. tapi Tapi umurnya sebaya. sama. Iya. Oke. Nah tapi si keluargaku ini tuh mandang aku adalah sebagai tamatan pesantren yang Buruk. buruk. Sedangkan Karena- dia yang bagusnya. yang bagus. Oh, dibandingin nih. Iya, Oh, awalnya dari situ karena istilahnya itu kan aku ini adalah orang yang suka nongkrong, pulangnya malam, Iya. gitu. Nah jadi mungkin persepsi orang-orang ketika melihat seorang anak muda yang pulang malam kayaknya ngapain aja gitu, kayak seolah-olah melakukan satu dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan gitu. Oh, Padahal berarti enggak. satu ini anaknya bukan anak yang tongkrongan. Bukan. Jadi memang. di sudut pandang keluargamu memandang dia tuh anak yang baik-baik, sedangkan kau yang suka nongkrong Gitu. buruk. Iya, Gitu. gitu. Maksudnya ya dia baik, tapi maksudnya aku juga nggak buruk, gitu loh. Iya. Jadi istilahnya kan, nah jadi pada saat itu tuh aku kan memang sering pulang malam, teman-teman juga ini kayak celana kau gini kan, Iya. celana koya gitu kan. Nah itu yang dipandang bahwasannya itu apa ya, teman-teman tuh nggak bagus. Sedangkan teman-teman dia itu yang ditahukan sama saudara itu adalah teman-teman yang kuliahnya di Mesir, di India. Pakai peci yang pakai sarungan. Padahal yang dibilang sama saudara-saudara ini yang di Mesir, yang di India itu ya temanku juga. Oh. Gitu. Jadi orang tuh ngiranya bahwasanya teman aku tuh ada di Mesir, nggak gitu-gitu. Padahal kami juga satu letting. Nah, jadi pernah suatu saat ketika aku sama dia nongkrong, aku ngajakin dia nongkrong. Karena ada kumpulan, kami nongkrong rame-rame nih, bukan cuma aku sama dia, nongkrong rame-rame yang anak pesantren semua nongkrong pada saat itu pulang malam. Yang menurutku itu maksudnya Oh, barengan juga sama dia. bareng sama dia, aku ngebawa dia. Jadi pada saat itu jam 10 atau jam 11 malam pulang tuh. Ya itu sebenarnya menurut aku ya, bahkan kalau nongkrong malam tuh bisa balik jam 1 gitu kan. Iya, Karena biasa. keasikan. Karena dia tadi aku pulang cepat. Bahkan nggak sampai jam 10 kalau aku nggak salah. Besoknya diceritain itu. Dulu kan aku masih, jadi di rumah itu masih kayak di sekelilingin keluarga lah. Oh, gabung lah ya. Iya, jadi kayak pokoknya dalam ruang lingkup itu banyak rumah saudara-saudara. Iya. Jadi pada saat itu diceritain tuh sorenya, dibilang gini kan, jadi orang tuh cerita, jadi singkat ceritanya tuh pokoknya intinya gini, udah kau jangan main-main lagi sama si Kiki gitu. Jadi bandel kok kan, jadi pulang malam kok kan. Oh, jadi kau dianggap keluargamu kau Membawa dia. pengaruh buruk lah dari untuk dia gitu. Dan ya. istilahnya itu yang ngedenger cerita itu adalah adekku, si Rapi kan. Dan disampaikan ke kau. Tiba-tiba pulang ke rumah dia bilang, kok nggak usah main-main lagi kok sama dia. Kenapa kok nih, gue bilang kayak gitu kan. Iya, kok Ini yang bilang sama diceritain. adikmu? Adikku Dia ngelarang kau untuk main-main sama dia lagi. sama yang anak baik-baik ini. Iya, karena dia anggap aku yang akhirnya. Oh, adikmu marah kalau kau dianggap keluargamu buruk. Iya gitu. Udah, sampai pada akhirnya udah sampai segitunya kali gitu aku mikirnya. Ya udah akhirnya nyinyirin kayak gitu dan itu berlanjut. Jadi Sampai sekarang. nggak tahu ya sekarang. Cuman yang jelas pandangan itu tuh pasti masih gitu. Pandangan mereka terhadap aku yang kayaknya terlihat seperti seseorang yang nggak punya masa depan, kayak nongkrong apa segala macem gitu. Sedangkan dia kan kayaknya anak-anak baik-baik yang mungkin punya masa depan yang jauh lebih cerah. Ini mungkin keluargamu yang salah satunya mungkin nonton nih. Kau sampaikan dulu. Aku apa ya? Sampaikan sama mereka bahwasanya kau tuh bukan yang kayak gitu sih. Iya, ini untuk keluargaku, untuk siapapun lah yang suka
melihat orang dari penampilan luar gitu kan, cukup lah untuk menilai seseorang dari luarnya tanpa kita tahu sebenarnya apa yang ia lakukan gitu. Karena sejujurnya aku juga mendapatkan sebuah pekerjaan atau mendapatkan sebuah link yang ngebuat aku bisa jadi besar itu karena teman-temanku gitu. Itu karena teman-temanku yang ngedorong aku. Jadi stop untuk menilai orang kalau nongkrong itu istilahnya itu pasti melakukan hal yang nggak bermanfaat. Sekarang kan banyak juga orang bisa besar, bisa melakukan sesuatu yang baik itu bukan hanya di rumah aja kan. Iya, karena memang ruang lingkup sekitar itu mendukung parah. Pokoknya intinya jangan sampai orang tuh cuman ya misalnya dia celana koyo dia nggak mungkin sholat. Kita kan nggak ada yang tahu kalau dia bawa sarung. Ya nggak bawa sih. Iya itu. Itu makanya maksud aku udah gitu. Jadi untuk siapapun orang di luar sana apa sih gitu maksudnya, kenapa harus melihat orang dari sisi depannya gitu. Ya aku tahu yang pertama kali dilihat tuh itu, tapi untuk menilai jauh lebih lanjut, untuk menilai bahwasannya orang itu buruk, kalian nggak punya kapasitas lah. Stop untuk jadi Tuhan, untuk jadi manusia lain. Judgement orang, menyimpulkan seseorang dengan hanya segi sudut pandang satu sisi aja, kalian udah nyimpulkan kini, jangan kayak gitu. Iya. Gitu. Pokoknya ya begitulah. Kalau dari teman ada nggak nyinyir? Aduh. Kalau dari kawan banyak. Nanti aja lah itu ya. Ini kita konteksnya keluarga nyinyir dulu. Kalau untuk dari kawan yang nyinyir, kalau keluarga kalian pasti ada. Coba. Iya. Kalau keluarga kalian ada, coba kalian komen, kalian cerita gitu kan. Tante aku nih pasti pernah kayak gini gitu. Tante aku pernah nih, aku pakai sepatu dinyinyirin sama dia. Tahu. Gara-gara sepatumu talinya warna merah. Dinyinyirin sama tante. Kuning. Ya, ada nggak pesan ke untuk orang-orang? Aku mau nyampaikan untuk umum lah. Kalau aku tadi kan untuk keluarga nih. Coba untuk umum gitu. Kalau nggak, kalau emang ada untuk keluarga, untuk keluarga. Untuk umum ya sama sih seperti yang kau sampaikan. Untuk ibu-ibu, keluarga, ini pasti kalau untuk keluarga ya, untuk keluarga siapapun lah gitu, yang suka ngurusin ponakannya, sepupunya atau segala macam, jangan terlalu ikut campur urusan orang. Dan kalau juga mau ikut campur, tahu batasannya gitu. Kalau juga mau ikut campur, jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang buruk terhadap seseorang itu. Cari tahu dulu lah. Cari tahu dulu yang sebenarnya itu apa. Tanya, kalau nggak tahu tanya, jangan menyimpulkan sendiri. Takutnya nanti kalian berpersepsi buruk dan bercerita ke orang juga nangkapnya kayak gitu apa yang kalian ceritakan, dan padahal salah. Itu kan jadi hal yang buruk juga. Stop lah yang kayak gitu. Kalau perlu ya jangan campur urusan lain. Urus diri sendiri dulu, anakmu atau siapa yang orang terdekat. Yang terdekat aja dulu dibenahi. Iya, gitu. Oke lah. Tapi selagi masih, kalau seandainya membangun nggak apa, itu kan bukan nyinyir namanya. Ini konteksnya nyinyir ya? Nyinyir. Kalau seandainya membangun nggak apa. Itu kita pasti, kalau aku dari segi keluarganya itu support atau untuk ngasih nasihat membangun ya siapa yang nggak mau kan. Kayak misalnya dia kan kuliahnya lancar-lancar, terus si tante itu bilang, Den udah dong kuliahnya tuh kalau bisa nggak usah lanjutin lagi. Nggak gitu dong. Gitu. Jadi pokoknya gitulah. Kami bukan berarti di sini kami menyampaikan keluarganya itu bukan berarti nggak terima masukan, sama sekali tidak. Dan kami juga bukan berarti membenci orang-orang yang nyinyir. Kita nggak benci, kita ya udahlah gitu. Cuman kami pengen sharing aja, kali aja banyak orang di luar sana yang ceritanya sama gitu. Relate sama mereka juga ya. Jangan pula nanti nengok wak awak nih, ibu-ibu awak nih, tante-tante awak nih, nenek-nenek awak nih. Siapa tahu nanti dia nonton galau nggak terima, apa sih ini tuh. Ngomong lagi mam awak, tengok anak lo tuh ngomong. Enggak kayak gitu ya kan. Maksudnya enggak kayak gitu. Tobat aja. Pokoknya gitulah. Oke. Semoga kita sehat-sehat selalu untuk kalian semua, untuk siapapun semua, uak, makcik, nenek, opung, atuk, siapapun lah. Gitu. Sekali lagi kami minta bantu support dari kalian untuk kita buat video-video berikutnya biar kita lebih semangat ya. Iya. Kita bantu subscribe, share, komen, like. Apapun lah pokoknya yang membantu. Komen-komen kalian juga yang membangun apa juga yang harus dievaluasi dari kita. Yeah. Juga buat kami semangat. Oke. Jika ada waktu kami bakal balas lah terus komen-komen.
pasti. Oke, kami pamit undur diri. Aku Rizky dan dia Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakap-cakap kita. Cakap-cakap kita aja nih, ye.